Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Kabono Andri. Kali ini kita akan membahas limit aljabar, mobil khusus perhitungan nilai limit aljabar oleh saya sendiri, Kabono Andri. Kita mulai ya. Perhitungan limit aljabar secara dasarnya, secara umum, yaitu tinggal substitusi, ganti X dengan A di Fx. Bila kita lakukan hal tersebut, akan ada beberapa kemungkinan hasil, yaitu bisa angka kayak 2, 3, 5. Kalau dapat itu jawabannya. Nggak usah pusing mikir kemana-mana. Begitupun ketika dapat pembagian 0 dibagi angka, kayak 0 dibagi 2, 0 dibagi 3, tetap 0. Angka dibagi 0 sebenarnya nggak bisa, tapi kalau di limit, karena limit itu pendekatan, maka angka dibagi 0, alias angka dibagi angka yang sangat kecil, dapatlah angka yang sangat besar dilambangin dengan tak hingga. Plus minus ini cuma sebagai tanda hasil pembagian, gitu ya. Kalau hasil pembagiannya plus ya plus tak hingga, kalau hasil pembagiannya minus ya minus tak hingga. Ketika 0 dibagi 0, inilah yang disebut bentuk tak tentu yang disingkat PTT. Kenapa? Karena 0 dibagi angka itu 0, angka dibagi 0 tak hingga. Kita pusing pilih 0 atau tak hingga. Seringkali jawabannya di luar mereka berdua. Oke, bila ketemu bentuk tertentu, kita ubah fungsinya sesuai dengan jenis bentuk tertentu, biar harapannya tidak ketemu lagi bentuk tertentu. Secara khusus kalau 0/0 bentuk tertentunya dengan cara disederhanakan. Pilih salah satu cara dari 3 cara ini. Bisa difaktorkan, bisa dikali sekawan, bisa diturunkan. Kita lihat contohnya. Limit X mendekati 1 dari X plus 1 tinggal dimasukin jadi 2. Itu jawabannya. Nggak usah pusing kemana-mana. Limit X mendekati 1 dari X min 1 dibagi X plus 1 dimasukin ke atas jadi 0. Dimasukin ke bawah jadi 2. 0 dibagi 2 kita mikir dikit dapatnya 0. Oke, itu jawabannya. Udah, nggak kemana-mana lagi. Limit X mendekati 1 dari X plus 1 dibagi X min 1 pangkat 2, yaitu atasnya 2, bawahnya 0. Positif gara-gara pangkat 2 udah pasti positif. Positif bagi positif jadi positif. 2 bagi 0 di limit jadi tak hingga. Gitu ya. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat plus 4X min 5 dibagi X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 1. Masukin aja ya. Kita masukin dengan 1. Jadi 1 tambah 4 dikurang 5. 1 kurang 4 tambah 3. Atasnya 0, bawahnya juga 0. Berarti ini bentuk tertentu. Kita coba dengan cara difaktorin. Faktor dari X kuadrat plus 4X min 5 yaitu X plus 5 dan X min 1. Faktor dari X kuadrat min 4X plus 3 yaitu X min 1 dan X min 3. X min 1-nya sama, bisa dicoret. Setelah dicoret, ternyata tinggal X plus 5 dan X min 3. Dimasukin bukan 0/0, dapatnya 6 min 3. Bukan bentuk tertentu, berarti itu jawabannya. Jelas ya? Limit X mendekati 1 dari ini bisa juga, bentuk ini bisa diturunin. X kuadrat diturunin jadi 2X, 4X diturunin jadi 4. 5 diturunin jadi angka 0. Itu ya kan nggak ada X-nya. X kuadrat jadi 2X, min 4 jadi ini. Diturunin jadi min 4 ya. Min 4X diturunin jadi min 4. Plus 3 diturunin jadi 0. Ketika kita masukin atas 6, bawahnya min 2. Dapatlah min 3 juga. Alhamdulillah. Kita lihat contoh lainnya. Ketika bentuk akar setelah dimasukin hasilnya bentuk tertentu, maka ini bisa dikali sekawan. Nggak harus akar di bawah baru dikali sekawan. Ketika limit akarnya di atas sekalipun menjadi 0/0, menjadi bentuk tertentu, bisa dikali sekawan. Gitu ya. Kalau X min 2 kali sekawannya dengan X plus 2 ya.
menjadi X min 4. Yang bawah dikalikan saja. Coretlah X min 4-nya. Atas tinggal 1, bawah tinggal akar X plus 2 dimasukin jadi 4 alias 1/4. Bisa juga pakai cara turunan. Akar X itu X pangkat setengah. Kalau diturunin menjadi setengah X pangkat min setengah. 2 diturunin 0. X diturunin 1. 4 diturunin 0. Dimasukin setengah dikali 4 pangkat min setengah. Pangkat min setengah itu menandakan seper akar. Gitu ya. Sehingga dapatlah jawabannya setengah kali setengah, yaitu seper 4. Sama ya. Baik pakai cara pemfaktoran dengan turunan, kali sewaan dengan turunan juga sama saja. Alhamdulillah. Selain 0/0, ada bentuk tertentu lainnya, yaitu tak hingga min tak hingga, dan tak hingga min tak hingga. Ini alasannya menjadi bentuk tertentu adalah tak hingga dibagi angka kan tak hingga. Kalau angka dibagi tak hingga itu 0. Maka tak hingga dibagi tak hingga termasuk bentuk tertentu. Bisa tak hingga, bisa 0, bisa angka, tergantung mana besaran pangkatnya ya. Atas atau bawah, lebih besar atas atau lebih besar bawah. Itu kondisinya nanti kita lihat. Kalau tak hingga min tak hingga juga sama. Tak hingga dikurang angka itu tak hingga. Angka dikurang tak hingga itu minus tak hingga. Besaran mana? Ya, kita lihat di sini. Saya memberi judul dengan cek kebesaran nilai. Lain ini ada 0 dikali tak hingga. Ada tak hingga dipangkatin 0. Ada 0 dipangkatin tak hingga. Ada 1 dipangkatin tak hingga. Dan 0 dipangkatin 0. Ini semua bentuk tertentu. Kalau bentuk tertentu ini kita harus ubah ke bentuk tertentu 0/0 atau menjadi 0 tak hingga per tak hingga. Terlihat mayoritas bentuk tertentu berasal dari 0 sama tak hingga. Tapi ingat, enggak semua 0 tak hingga itu menjadi bentuk tertentu. Bentuk-bentuk ini bukan bentuk tertentu. Tak hingga ditambah tak hingga, jelaslah tak hingga. 0 dibagi tak hingga jelaslah 0. Nah, seterusnya. Ketika kita bingung, ini bentuk tertentu atau bukan, kita cek salah satu sisinya diganti dengan angka. Sebagai contoh, tak hingga ditambah angka itu tak hingga. Angka ditambah tak hingga juga tak hingga. Berarti tak hingga tambah tak hingga konsisten menjadi tak hingga. 0 dibagi angka itu 0. Angka dibagi tak hingga itu 0. Berarti 0 dibagi tak hingga, jawabannya jelas 0. Begitu seterusnya, tak hingga dibagi 0 juga tak hingga. 0 dikurang 0, 0 tambah 0 jelas 0. 0 kali 0 juga jelas 0. Tak hingga kali tak hingga jelas tak hingga. Tak hingga dipangkatin tak hingga jelas tak hingga. 1 dipangkatin 0 jelas 1. Mengerti sampai di sini? Semoga jelas ya. Ini kenapa bentuk tertentu? Ya karena kalau kita pikirin, 1 dipangkatin angka harusnya 1. Angka dipangkatin tak hingga seharusnya tak hingga. Jadi 1 pangkat tak hingga ya nggak jelas. Begitu seterusnya, nanti dicoba saja ya. Pokoknya dipikir. Ganti salah satu sisinya dengan angka. Apakah konsisten? Kalau konsisten berarti bukan bentuk tertentu. Kalau tidak konsisten berarti dia bentuk tertentu. Kita lihat. Nah, secara khusus kalau tak hingga bagi tak hingga itu ada 2 cara yang bisa kita lakuin. Pertama, bisa dibagi pangkat tertinggi atau bisa diambil pangkat tertinggi. Kalau tak hingga min tak hingga bisa dikali sekawan, bisa juga menggunakan rumus. Kita lihat. Contoh bentuk tertentu tak hingga bagi tak hingga. Ini kalau kita masukin atasnya menjadi tak hingga, bawahnya tak hingga. Kita pakai cara pertama dulu, bagi dengan pangkat tertinggi. Cara kedua, kita ambil pangkat tertinggi. 2 cara sekaligus kita bandingkan.
Mulai dari langkah pertama, kita lihat pangkat tertinggi dari akar itu x kuadrat, berarti akar x kuadrat pangkat tertinggi yang bukan akar itu x. Akar x kuadrat sama x itu seimbang, berarti kita bagi yang di dalam akar dengan x kuadrat, yang di luar akar dengan x. Setelah kita bagi masing-masing dengan x kuadrat sama x, dapatlah ini 16, kan mati dicoret, ini seper x, ini seper x kuadrat. Ini tinggal 3, ini tinggal 4, ini tinggal 2 per x. Kalau kita masukin takingga ke sini jelas 0, ke sini juga 0, ke sini juga 0. Dapat hasilnya akar 16 itu 4, jadi 7 per 2 ya. Ketika kita pakai cara kedua, ambil pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari akar itu x kuadrat, pangkat tertinggi yang bukan akar 3x. Maka itu angka yang kita ambil. Angka-angka lainnya yang kecil diabaikan, boleh. Akar 16x kuadrat itu 4x, akar dari 4x kuadrat itu 2x. Dapatlah ini 7 per 2. Alhamdulillah. Kalau bentuk tertentu takingga minta takingga, ada dua cara, bisa kali sekawan, bisa memakai rumus. Kalau kali sekawan itu berarti dikali sama persis, beda tandanya hanya yang di luar akar. Yang di dalam akar tandanya sama persis. Nanti akan dapat, kalau kali sekawan kan tujuannya menghilangkan akar di atas, semua tetap berakar ya. Kita sederhanakan, sesuai dengan bentuk kuadratnya, dapatlah tinggal 12x sama 9. Yang bawah nggak bisa diapa-apain ya. Ini kita pakai cara kedua, ambil pangkat tertinggi, ini 12x, ini akar 9x kuadrat, akar 9x kuadrat, dapatlah 12x dibagi 6. X dapat menjadi 2. Kalau kita pakai cara rumus, secara umum ketika dia akar kuadrat dikurang akar kuadrat, bisa pakai rumus kalau A lebih besar dari P sesuai dengan kondisi A sama P. Kalau A lebih besar dari P, maka hasilnya takingga. Kalau A kurang dari P, hasilnya min takingga. Kalau A sama dengan P, berarti B dikurangi dibagi 2 akar A. Gitu ya. Jawabnya untuk kita B-nya itu 5. Kan ini A sama kayak P ya. Berarti bisa langsung pakai rumus yang tengah saja. B-nya 5, Q-nya min 7. Berarti ini 12. 2 kali A-nya 9 ya. Akar 9 berarti 6. 12 bagi 6 itu 2. Alhamdulillah. Untuk tertentu lainnya, sebagai contoh ini, kalau kita masukin takingga 1 bagi takingga itu 0, 1 tambah 0 ya 1, dipangkatin takingga 1 pangkat takingga. Ini kita menggunakan alat bantu eksponen sama logaritma. Kayak bisa kecoret kan, balik lagi ke fungsi asalnya. Tapi ini cukup membantu karena pangkat x bisa diturunin menggunakan sifat lan. Bisa maju di depan lan. Itu ya. Eksponennya pun boleh maju ke depan limit karena sifat dari limitnya boleh dimasukkan. Terus ini masih kalau dihitung hasil limitnya takingga gitu ya. Dikali lan 1 itu 0, takingga dikali 0 masih bentuk tertentu. Kita ubah menjadi 0 per 0 atau takingga per takingga. Saya mengubahnya dengan mengubah menjadi 0 per 0 karena kalau udah 0 per 0 itu boleh diturunin ya. Jadi saking x yang di sini ngalah menjadi x pangkat 1 di bawah alias per x. Ini menjadi 0 dibagi 0 ya. Kalau jika 0 per 0 diturunin, lan diturunin seper dalamnya tetap dikali turunan di dalam min x. Min seper x kuadrat. Seper x diturunin min seper x kuadrat. Berarti ini bisa kecoret, tinggal eksponen limit ini doang. Ini kan kalau dimasukin jelas jadinya 1, berarti eksponen 1. Hasilnya limit ini sama dengan eksponen 1
Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Sampai jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Kak, malah mau ngasih soal setipe lainnya boleh disampaikan di kolom komentar. Ketika jawabannya pendek, saya akan jawab di kolom komentar. Kalau jawabannya panjang, saya akan jawab dengan video lanjutan. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.